Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kecepatan yang sesungguhnya bagi pesepeda bukanlah kecepatan sesaat, tetapi kecepatan rata-rata. Berbicara tentang kecepatan dalam bersepeda, bukan tentang bersepeda dalam jarak 1 km, tetapi puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer. Oleh karena itu, kecepatan rata-rata menjadi sangat penting untuk menilai kemampuan seorang pesepeda. Catatan kecepatan rata-rata yang kita dapatkan adalah gambaran yang baik untuk melihat kemajuan kita dalam bersepeda. Meningkatkan kecepatan rata-rata kita memiliki manfaat yang banyak. Setidaknya kita menjadi lebih percaya diri untuk bersepeda jarak jauh dalam berbagai kondisi. Berikut ini beberapa tips bagaimana kita meningkatkan kecepatan rata-rata kita. 1. Posisi tubuh. Bersepeda di jalan raya, khususnya di jalur yang datar, aspek utama yang mempengaruhi kecepatan adalah aerodinamika. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan aspek aerodinamika kita. Aspek aerodinamika yang utama adalah posisi tubuh ketika bersepeda. Sementara abaikan dahulu perlengkapan aerodinamis yang lain, seperti wheelset, handlebar aero, dan lain-lain. Percuma kita memiliki sepeda yang aerodinamis bila posisi tubuh belum aerodinamis. Langkah utama untuk mendapatkan setting sepeda agar posisi bersepeda bisa aerodinamis adalah melakukan bike fit. Setidaknya mengatur ketinggian sadel, ketinggian handlebar, dan panjang jangkauan. Mendapatkan posisi bersepeda yang aerodinamis tidak bisa hanya memanjangkan jangkauan. Mengatur jangkauan yang panjang memang membuat posisi tubuh merunduk atau aerodinamis, tetapi tangan yang terentang dengan tekukan siku yang tidak besar membuat kontrol kemudi tidak bagus. Sepeda akan terasa liar. Untuk mendapatkan posisi aerodinamis yang ideal adalah setelah menentukan tinggi sadel ideal, kita mengatur ketinggian handlebar, tepatnya genggaman tangan, setidaknya 5 hingga 8 cm di bawah ketinggian sadel. Bila ketinggian jangkauan ini telah kita atur, coba posisi duduk kita. Bila sudut antara badan dan lengan atas lebih dari 90 derajat, itu artinya jangkauan tangan terlalu jauh. Hal ini bisa disebabkan oleh sepeda yang kebesaran atau stem terlalu panjang. 2. Pacing. Sebagaimana telah kita bicarakan, bersepeda khususnya di jalan datar bukan urusan bersepeda jarak pendek 1 hingga 2 km, tetapi bersepeda dengan jarak yang lumayan jauh 10 km ke atas dengan berbagai kondisi topografi jalur datar, menanjak, atau menurun. Meningkatkan kecepatan rata-rata yang bagus adalah bagaimana kita mengatur kecepatan ketika di tanjakan, di turunan, dan di jalan datar. Mengayuh sepeda sekuat-kuatnya ketika di jalan datar, sementara di ujung jalur ada tanjakan, adalah langkah yang kurang bijak. Kita akan kehabisan tenaga sebelum memasuki tanjakan, dan ujung-ujungnya kecepatan kita sangat lambat di tanjakan. Oleh karena itu, atur keluaran tenaga kita di jalur datar sebelum memasuki tanjakan sedemikian rupa agar ketika memasuki tanjakan kita tidak kehilangan terlalu banyak tenaga, agar kecepatan tidak terlalu lambat. Jadi, atur sedemikian rupa distribusi tenaga berdasarkan kondisi jalur yang akan kita lewati. Hal yang perlu kita ingat, tanjakan di tengah perjalanan selalu memberi kita bonus, yaitu turunan setelah puncak tanjakan. Nah, ketika di turunan, kita bisa mengayuh sepeda secepat-cepatnya untuk menutupi penurunan kecepatan ketika di tanjakan. 3. Berlatih di sweet spot. Semakin tinggi kebugaran tubuh kita, maka akan semakin bagus kecepatan rata-rata kita. Tetapi semua itu butuh latihan yang keras. Bersepeda hanya di kecepatan dan kondisi yang nyaman
tidak akan meningkatkan kecepatan rata-rata kita secara signifikan. Oleh karena itu, lebih banyak berlatih di titik sweet spot sangat kita butuhkan. Titik sweet spot itu adalah bersepeda dengan pengerahan tenaga 90% dari daya ambang fungsional atau FTV kita, atau sedikit di bawah kekuatan maksimum kita selama 1 jam. 4. Makan ketika bersepeda. Makan sambil bersepeda adalah hal yang terpenting ketika kita bersepeda dengan durasi 90 menit lebih. Cadangan glukosa dalam darah kita bisa digunakan antara 60 hingga 90 menit. Nah, agar kita tidak kehabisan bahan bakar, usahakan untuk makan sambil bersepeda, sehingga kita dapat memastikan otot-otot kita memiliki energi yang cukup. Kehabisan energi di perjalanan tidak hanya berpotensi kita mengalami bonking, tetapi yang pasti adalah kecepatan sepeda kita menurun, karena pasokan energi ke otot yang menurun. Makan sebelum bersepeda memang menyediakan cadangan energi yang cukup untuk bersepeda di atas 90 menit. Tetapi bersepeda dalam kondisi perut terisi penuh bukan hal yang baik. Mual atau badan terasa berat akan kita alami. Jadi, upayakan mengkonsumsi makanan dengan takaran yang kecil setiap 15 hingga 20 menit sambil bersepeda. Kita bisa mengkonsumsi energi bar atau pisang. Setidaknya, kita mengkonsumsi sekitar 60 gram karbohidrat per jam. 5. Berat. Semakin kecil berat total yang harus kita pikul, maka akan semakin cepat kecepatan sepeda kita untuk power yang sama. Apalagi bila kita bersepeda di jalur yang melibatkan beberapa gradien menanjak. Cukup hanya beberapa kilogram perbedaan berat total bisa menghasilkan perbedaan kecepatan yang besar. Untuk urusan berat, kebanyakan kita salah langkah. Kita lebih fokus untuk menurunkan berat sepeda dan melupakan berat badan dan perbekalan. Badan yang berat tidak hanya mempengaruhi tingkat hambatan akibat gravitasi dan hambatan gesek, tetapi badan yang berat yang biasanya membuat badan lebih gemuk akan menambah luas penampang depan kita. Luas penampang depan yang bertambah akan meningkatkan hambatan aerodinamis, dan celakanya, walaupun berat badan tidak terlalu berpengaruh di jalan datar, tetapi badan yang lebih lebar akan meningkatkan hambatan udara yang menjadi momok terbesar di jalan datar. Oleh karena itu, turunkan berat badan kita dan seleksi perbekalan kita. Mana yang memang kita butuhkan dan mana yang tidak harus kita bawa. 6. Aerodinamis. Kita sudah menyinggung bahwa pesepeda dengan berat badan besar cenderung memiliki penampang depan yang lebih besar, yang akan mempengaruhi aspek aerodinamis. Tetapi tidak hanya badan yang lebar, posisi yang lebih merunduk, aspek aerodinamis yang lain juga penting, seperti pilihan pakaian bersepeda. Bagi pesepeda amatir, kadang-kadang melupakan aspek ini. Bersepeda dengan tujuan kecepatan, tetapi pakaiannya masih berkibar. Pakaian yang berkibar akan meningkatkan hambatan aerodinamis dan ujung-ujungnya menurunkan kecepatan sepeda. Hal besar yang juga turut mempengaruhi aerodinamis adalah helm. Penampang helm yang lumayan luas dan terdepan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan bentuk handlebar aero. Pilihlah helm yang bagus bila dilihat dari sudut aerodinamika. 7. Perencanaan rute bersepeda. Berlatih tidak hanya masalah fisik, tetapi kita juga harus memperhatikan faktor mental. Tidak akan optimal latihan kita bila kita selalu dihadapkan oleh hasil yang buruk. Salah satu yang harus diperhatikan adalah rute bersepeda. Di awal pelatihan, rencanakan rute bersepeda yang memungkinkan latihan kita relatif ringan. Hindari memilih rute yang banyak angin sakal, tanjakan curam, atau kondisi yang membuat kecepatan kita menurun drastis. Bila ketahanan kita sudah meningkat, baru kita merencanakan rute yang sedikit lebih menantang. Tingkatkan tantangan rute secara bertahap untuk menghindari rasa frustasi atau mengalami overtraining. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.